Hezbollah FPV drone targeted Israeli soldiers in the town of Al-Bayada. The drone approached a field position where Merkava tanks with a dozer were stationed. The operator then made another loop and spotted two soldiers running toward a building for cover. The operator quickly aimed at them and struck the position. The Israeli army also stated that a reserve soldier was seriously wounded, while a reserve officer and another reserve soldier sustained moderate injuries as a result of attacks in southern Lebanon. Israel dan Amerika Serikat telah mengukir blunder fatal karena terus mengobarkan api peperangan di Timur Tengah. Gelontoran serangan Zionis ke wilayah Lebanon menjadi senjata makan tuan yang harus diterima prajurit Israel. Drone tersebut menghantam dan menewaskan sejumlah tentara yang bertugas untuk melawan Hizbullah. Kini kekacauan sedang mengguncang jantung pertahanan Israel dengan segudang masalah yang terjadi. Mulai dari menipisnya amunisi perang, kekurangan 15.000 tentara, sampai ribuan tentara Zionis yang alami gangguan jiwa. Bagaimana bisa Israel melawan Iran kalau saja melawan Hizbullah masih kewalahan? Benjamin Netanyahu padahal sudah gembar-gembor ingin melanjutkan perang melawan Iran. Sosok yang dikenal sebagai Fir'aun era modern ini masih belum puas menghancurkan pengayaan uranium dengan meminta bantuan ke Amerika Serikat. Di kubu Paman Sam mereka juga kesulitan untuk menaklukkan Republik Islam Iran. Mojtaba Khamenei yang 100% telah pulih menginstruksikan untuk siaga perang melawan dua negara penjajah. Dua drone dari Korps Garda Revolusi Islam Iran telah menghantam ke pangkalan militer Amerika Serikat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Akankah dengan fakta kekalahan Israel Amerika bakal membuat kedua negara berhenti untuk merecoki dan membuat gaduh di Timur Tengah? Atau justru ini merupakan awal peperangan yang jauh lebih besar? Cetak Gol coba merangkum kekalahan telak Amerika Israel dalam perang melawan Iran dan perang di Timur Tengah sebagai berikut. Ribuan tentara tewas, Israel kibarkan bendera putih. Kalau ada negara yang terus-menerus ditimpa karma, Israel adalah jawaban yang tepat. Gejolak peperangan yang terus dikobarkan Zionis dalam perang Timur Tengah berbuah dengan kekalahan. Contohnya saja dalam perang melawan Hizbullah dalam 1 minggu terakhir. Kelompok pejuang asal Lebanon ini terus membombardir militer Zionis tanpa henti dari siang hingga malam hari. Hizbullah merilis footage yang menunjukkan rudal kirimannya telah meruntuhkan markas Israel di perbatasan. Dalam video tersebut, nampak jelas tentara Israel lari kocar-kacir dikejar oleh drone Hizbullah. Pos komando Israel di kota Taibeh, Lebanon Selatan juga telah berhasil diledakkan.
Hezbollah mengandalkan rudal Fateh 360 milik Iran yang punya kemampuan taktik jarak pendek. Peluru kendali ini dirancang bisa menghantam target hingga 120 km dengan hulu ledak bisa mencapai 150 kg. Selain rudal, Hezbollah juga terus menembakkan drone-drone mereka untuk membidik langsung prajurit Israel. Serpihan drone Hezbollah juga ditemukan di dekat markas militer Zionis. Sebuah drone bermuatan bahan peledak yang diluncurkan oleh Hezbollah ditemukan di wilayah Israel dekat perbatasan dengan Lebanon. Pagi ini, demikian menurut pihak militer. Tulis media Times of Israel. Apakah Hezbollah sudah cukup puas dengan serangkaian serangan yang menyasar langsung ke militer Israel? Jawaban tepatnya bisa kamu saksikan sendiri. Hezbollah lagi-lagi meluncurkan drone super canggih berteknologi fiber optik. 8 hingga 9 tentara Zionis yang tengah berjaga akan bernasib malang. Drone tersebut sudah mengintai dan berseliweran di atas markas militer Zionis di Lebanon. Kamu tahu apa yang selanjutnya terjadi? Ya, drone tersebut langsung menghantam 9 tentara sekaligus. Serangan ini mengakibatkan 1 orang tentara cadangan IDF tewas dalam serangan tersebut. Diketahui militer Zionis yang tewas adalah seorang pengemudi dari Batalion 6924 di Petah Tikva. Ia merupakan tentara kelima yang terbunuh di Lebanon Selatan di tengah gencatan senjata. Gak hanya menewaskan tentara cadangan, serangan Hezbollah kali ini benar-benar mematikan. Jika ditotal dari serangan awal sebanyak 10 sampai 13 tentara Zionis dikabarkan tewas. Data ini baru mencakup dalam perang yang bergejolak sejak awal hingga akhir Maret mendatang. Ini juga belum terhitung dalam perang melawan Hamas di Gaza, Palestina. Jika ditotal-total hampir 800 hingga 1.100 tentara Israel tewas karena gejolak perang di Lebanon maupun Gaza. Militer Israel mengaku kewalahan dalam perang regional yang bergejolak tersebut, termasuk menangkis drone canggih Hezbollah yang diklaim jauh lebih efektif. Seorang pejabat Israel mengakui drone canggih Hezbollah sangat sulit ditangkis dan terdeteksi. Sistem drone ini sulit terdeteksi dan dicegah. Militer kami kewalahan dengan serangan ini, kata pejabat Israel. Karena sulit dicegah, drone ini pun bisa menghancurkan kendaraan militer Israel dengan mudah. Naim Qasim selaku petinggi Hezbollah mengatakan serangan ini barulah permulaan. Mereka melancarkan serangan balas dendam atas kematian komandan pasukan Radwan dalam serangan udara Israel. Qasim mengatakan akan berfokus menargetkan pangkalan militer Zionis. Hezbollah nggak berhenti melancarkan serangan lanjutan dengan menggunakan drone hingga peledak. Trump semakin terpukul, Iran segera deklarasikan kemenangan. Dengan fakta kekalahan yang kami sajikan, ada satu pertanyaan yang terlintas. Bagaimana bisa Israel yang sedang terpukul hebat dalam perang di Timur Tengah mau melawan Iran? Benjamin Netanyahu padahal sebelumnya sudah mengatakan bahwa perang melawan Iran masih belum berakhir. Perdana Menteri Israel ini menyatakan perang dengan Republik Islam Iran belum berakhir. You go in and you take it out. I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material, enriched uranium that has to be taken out of Iran. There's still enrichment sites that have to be dismantled. There's still proxies that Iran supports. There are ballistic missiles that they still want to produce. Now, we've degraded a lot of it, but all of that is still there. And there's work to be done. Netanyahu masih belum puas lantaran pengayaan uranium Iran masih terus berjalan. Pria berumur 76 tahun ini menuduh Republik Islam Iran masih menyimpan dan menyembunyikan program nuklir mereka. Apakah Zionis sanggup berperang melawan Iran jika dalam perang melawan Lebanon dan Gaza saja mereka kewalahan? Iran bukanlah negara yang mudah ditaklukkan begitu saja.
Muhammad Akraminia mengatakan negaranya siap kembali berperang melawan dua negara penjajah. Juru bicara militer Iran ini bahkan berani menantang Israel maupun Amerika Serikat. Jika musuh sekali lagi salah perhitungan dan memulai agresi terhadap Iran, mereka pasti akan menghadapi metode perang baru yang tidak terduga, kata Akraminia. Kalau kita merujuk kalimat terakhir dari perkataan Akraminia, Iran sudah sangat siap berperang. Dia menjelaskan jika Garda Revolusi Islam telah merilis sejumlah peralatan tempur terbaru. Akraminia menjelaskan selama masa gencatan senjata, IRGC telah bekerja memperkuat alutsista mereka. Israel Amerika juga disebut akan menerima balasan setimpal yang jauh lebih pedih. Akraminia mengatakan jika Amerika Israel menyerang Iran, bakal membuka medan pertempuran baru. Dengan kata lain, perang akan mencapai tempat-tempat yang tidak dapat diperkirakan atau diperhitungkan musuh dalam rencana mereka. Tambah Akraminia, ibarat kata pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah yang saat ini sedang dirasakan oleh Israel. Negeri Zionis diselimuti kebingungan luar biasa lantaran sang sekutu Amerika tidak bisa berbuat apa-apa. Militer Iran dengan tegas mengatakan bakal terus melindungi penggayaan nuklir dari cengkeraman Amerika Israel. Hal itu disampaikan tegas oleh Brigjen Akraminia. یه پیشبینی‌هایی از قبل شده بود. به هر حال یکی از در واقع شعارهایی که ترامپ میداد این بود که جمهوری اسلامی ایران دارای مقادیر متنوعی از اورانیوم غنی شده هست به میزان 60% و اینو باید از بین ببره و ما میدونستیم که اینها نقشه‌ای طرحی برای خارج کردن اورانیوم از کشور دارن. به هر حال ما در یک آمادگی به سر میبردیم. نیروهای مسلح رو عرض میکنم، چه ارتش چه سپاه، در مراقبت از این مراکز هسته‌ای که این اورانیوم غنی شده درش نگه داریم. Pernyataan dari Brigjen Akrami semakin menegaskan bahwa Iran sulit untuk ditaklukkan. Apakah Donald Trump tidak belajar dalam perang yang bergejolak di bulan Maret kemarin? Sejumlah media ramai-ramai mulai membocorkan bagaimana Amerika Serikat terpukul dalam perang melawan Iran. Media NDTV mengabarkan sebanyak 220 bangunan maupun peralatan fasilitas militer Amerika hancur lebur. Analisis citra satelit memperlihatkan target serangan Iran mencakup hanggar, barak militer, depot bahan bakar, pesawat hingga sistem radar komunikasi pesawat. Saking terpukulnya, Amerika sampai-sampai menjadikan Bandara Ben Gurion sebagai markas militer darurat. Bandara di Israel yang seharusnya melayani penerbangan sipil mendadak dipenuhi pesawat militer. Donald Trump telah melarang dan membatasi aktivitas penerbangan sipil. Dalam video yang beredar, memperlihatkan sederet pesawat KC-135 Stratotanker dan KC-46 Pegasus terparkir. ברוכים הבאים לישראל, נחת וזעתה בתנועת תעופה בן גוריון, השעה המקורית בישראל 7:39 בסוף ערב. אנחנו רוצים לשיר עולונות לכם, השם חותם המטוסים איתנו שלנו, השם והקברניטים, ועונג אצלנו. זה דרור קרבה, שלח את צוות טוס, היה לנו העונג ללוות ולארח את זה בטיסה זו. מאוד תודה, שכר. Apakah ini merupakan bentuk ketakutan Donald Trump
Terlebih lagi Masoud Pezeshkian menyatakan Republik Islam Iran tidak akan pernah tunduk meskipun tetap ingin melanjutkan dialog. Presiden Iran menyebut dialog hanya untuk mempertahankan hak, bukan menyerah di tangan dua negara penjajah. Jika ada pembicaraan dialog atau negosiasi, itu tidak berarti menyerah atau mundur, melainkan untuk mengamankan hak-hak bangsa Iran dan membela kepentingan nasional secara kuat, tegas Pezeshkian. Jika dialog ini tidak segera terpenuhi, akankah Iran akan mendeklarasikan kemenangannya? Pezeshkian mengklaim Israel Amerika tidak akan mau melanjutkan peperangan. Dia mengatakan bahwa Trump sangat gengsi mengakui kekalahan dan menyebut Republik Islam Iran sebagai negara yang kuat. Akankah Trump tetap mempertahankan pendiriannya? Dapatkan sendal anti-slip dari Brain Post. Kamu bisa dapatkan voucher dengan mengklik link di bawah ini. Semua amunisi Israel Amerika habis dilenyapkan. Jika kita mengacu pada data, Trump maupun Israel seharusnya tidak melanjutkan peperangan melawan Iran. Kenapa bisa demikian? Alasannya semua amunisi Amerika Israel sudah mulai menipis. Berdasarkan laporan CSIS, Amerika telah menggunakan 45% stok rudal presisi, 50% persediaan sistem pertahanan THAAD, serta hampir seluruh stok rudal pencegat Patriot. Jangan lupakan serangkaian kerusakan yang menimpa pangkalan mereka di Timur Tengah. Kabarnya sekitar 228 fasilitas militer mereka telah dihancurkan, di antaranya termasuk pesawat E-3 Sentry, lokasi komunikasi satelit, pembangkit listrik, serta tangki bahan bakar. Gonjang-ganjing serupa juga dialami oleh tentara Israel. Eyal Zamir memperingatkan tentara Zionis sedang berada di ujung tanduk dengan kekurangan personel tempur dalam jumlah besar. Gak tanggung-tanggung Israel kekurangan sebanyak 15.000 prajurit di medan tempur. Di antara 15.000 tersebut, beberapa di antaranya mencakup 7.000 prajurit yang ditempatkan di posisi tentara tempur. Sementara sisanya bersiap untuk menjaga markas komando agar tidak diserang oleh musuh. Masalah ini telah sampai ke telinga Komandan Perang Israel, yakni Eyal Zamir. Dia mendesak pemerintah Israel untuk segera mengesahkan undang-undang wajib militer. Undang-undang ini memaksa kepada seluruh warga negara untuk mau ikut bertempur. Hal ini bertujuan untuk melindungi kedaulatan negara dari ancaman-ancaman serangan negara asing. Namun, apa yang direncanakan tidak mendapat restu dari para penduduk. Komunitas Yahudi ultra-ortodoks atau Haredi menolak tegas usulan wajib militer. Mereka melakukan orasi dan unjuk rasa menolak untuk turun ke medan tempur seperti yang telah direncanakan. Menurut para pendemo, usulan ini sangat tidak berpihak kepada rakyat. Mereka juga menolak tegas wajib militer karena tidak sejalan dengan pemerintah yang terus melakukan genosida. Eyal Zamir mengatakan pemerintah Israel harus memutar otak untuk mengatasi masalah tersebut. Kepala staf militer Israel ini nggak menampik militer negaranya sedang kolaps dari dalam. Tentara Israel sedang kolaps dari dalam. Kegagalan pemerintah mengesahkan undang-undang yang mengatur wajib militer bagi kelompok Haredi dan komponen cadangan, kata Eyal Zamir. Eyal Zamir juga menyoroti pemerintah yang tidak memperpanjang masa dinas wajib militer. Menurutnya wajib militer harus diperpanjang hingga 36 bulan sebagai faktor penguat militer. Untuk terus melakukan hal ini, tentara Israel membutuhkan lebih banyak tentara segera, kata Eyal Zamir. Dengan fakta menyakitkan tersebut, apakah Israel mengurungkan niatnya untuk menyerang Iran? Bagaimana bisa Zionis bertempur dengan kekurangan prajurit yang sebanyak itu? 15.000 itu bukan jumlah yang sedikit, melainkan kekurangan dalam jumlah besar. Berbeda dengan Iran yang justru mengumpulkan 31 juta pasukan berani mati. Pasukan ini bukanlah seorang prajurit ataupun tentara yang punya pengalaman militer, melainkan warga sipil. Penduduk Republik Islam Iran secara kompak melindungi negaranya dari ancaman penjajah. Bahkan 31 juta pasukan berani mati ini sudah mulai melancarkan misi melemahkan Zionis.
Hal ini dibuktikan dengan manuver gagap negeri Zionis yang menutup akses ke sistem alarm keamanannya. Menurut laporan, mereka takut akan ancaman para agen Iran yang tengah berkeliaran memantau data dan lokasi kerusakan akibat perang sebelumnya. Jika sampai terbongkar, hal ini dikhawatirkan bakal menjadi keuntungan bagi Iran untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas serangan di masa mendatang. Bahkan sederet kemajuan ini, Republik Islam Iran diyakini hampir mencapai kondisi 100% untuk berperang. Bahkan Badan Intelijen AS alias CIA memprediksi Iran masih bisa bertempur secara penuh selama 3-4 bulan ke depan. Buat kamu yang ingin tampil kece bisa membeli jubah pria dewasa premium dari Ahsan. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kekalahan telak Amerika Israel dalam perang melawan Iran dan perang di Timur Tengah. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah dengan fakta seterang ini akan membuat Israel dan Amerika menyerah dan tidak merecoki negara lain? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.